Di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, hiduplah seorang anak lelaki bernama Ubrus. Desa itu sunyi, jalan tanahnya becek saat hujan, berdebu saat kemarau. Rumah-rumah berdiri sederhana, beratap seng, berdinding papan. Di sanalah Ubrus lahir, tumbuh, dan belajar tentang kerasnya hidup sejak usia dini. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya menjahit seadanya. Dibayar murah, seringkali hanya cukup untuk makan hari itu. Tak ada tabungan, tak ada jaminan hari esok. Sejak kecil, Ubrus sudah terbiasa melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Bukan karena lemah, tetapi karena lelah menahan hidup. Ubrus sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup akan selalu seperti ini? Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan sandal tipis dan tas lusuh. Dia sering diremehkan, namun Ubrus diam. Ia belajar satu hal penting sejak kecil. Orang miskin tidak punya banyak pilihan, kecuali bertahan. Suatu malam, ketika lampu minyak hampir padam, ayahnya berkata lirih, "Kalau kamu ingin hidup lebih baik, kamu harus berani pergi." Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Ubrus. Beberapa tahun kemudian, dengan uang popasan dan restu orang tua yang bercampur air mata, Ubrus merantau ke kota. Ia naik bus tua, membawa satu tas kecil dan mimpi besar. Saat bus menjauh, ia melihat ibunya menahan tangis. Ayahnya berpura-pura kuat. Di kota, kenyataan menghantam lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia tidur di kamar sempit, pekerja serabutan, pernah menjadi kuli angkut, pelayan, penjaga malam. Gajinya kecil, sering telat dibayar, sering tidak cukup untuk makan layak. Ada hari-hari ketika Ubrus hanya minum air putih untuk menahan lapar. Ada malam-malam ketika ia menangis sendirian, bertanya, "Apa aku salah bermimpi?" Namun setiap kali ingin pulang, ia teringat wajah ibunya. Ia teringat desa kecilnya, dan ia memilih bertahan. Ubrus belajar di sela kelelahan, membaca buku bekas, belajar dari kegagalan, belajar dari hinaan. Ia ditolak berkali-kali, diremehkan karena latar belakangnya. Dibilang tidak pantas bermimpi besar, namun penderitaan justru membentuknya. Kesepian mengajarkannya mandiri, kegagalan mengajarkannya rendah hati, rasa lapar mengajarkannya menghargai setiap rupiah. Tahun demi tahun berlalu, perlahan hidup Ubrus berubah. Ia mendapat kesempatan kecil, lalu kesempatan itu ia jaga mati-matian. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, datang paling pagi, pulang paling malam. Hingga suatu hari, usahanya mulai terlihat, kepercayaan datang, kesempatan bertambah. Pintu yang dulu tertutup, kini terbuka perlahan. Ubrus jatuh lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya, ia berdiri di titik yang dulu hanya berani ia bayangkan. Ia sukses, bukan hanya secara materi, tetapi secara mental. Ia bangkit sekali lagi. Dengan sisa tenaga, dengan sisa harapan, ia memperbaiki kesalahan satu persatu, meminta maaf, belajar lebih keras, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga dirinya. Hari-hari terasa panjang, malam-malam terasa dingin, namun perlahan hasil mulai terlihat. Kepercayaan kembali datang, usahanya tidak hanya selamat, tetapi tumbuh. Nama Ubrus mulai dikenal, bukan karena ia hebat, tetapi karena ia tidak menyerah. Tahun berlalu. Ubrus kini berdiri sebagai sosok yang berbeda. Bukan lagi anak desa yang kebingungan, melainkan lelaki yang ditempa oleh kegagalan. Ia membangun hidupnya dari nol, tanpa jalan pintas, tanpa warisan. Dan ketika akhirnya ia benar-benar sukses, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli kemewahan,
Ia kembali ke desa kecil itu, menyusuri jalan tanah yang dulu ia tinggalkan, menghirup udara yang sama. Namun, dengan hati yang berbeda, ia membangun rumah sederhana untuk orang tuanya. Ia membantu tetangga. Ia membuka peluang bagi anak-anak desa agar tidak harus merasakan pahit yang sama. Ubrus mengerti satu hal penting, kesuksesan sejati bukan tentang sejauh apa kita pergi, tetapi tentang seberapa banyak tangan yang bisa kita genggam saat kembali. Kini, setiap kali ia berdiri di depan anak-anak muda desa, ia berkata pelan namun tegas, "Aku bukan orang pintar, aku bukan orang beruntung, aku hanya seseorang yang terlalu keras kepala untuk menyerah." Dan kisah Ubrus pun menjadi saksi bahwa siapapun kamu, dari manapun asalmu, seberapa berat pun hidupmu, jika kamu bertahan, jika kamu berjuang, jika kamu tidak menyerah, suatu hari nanti hidup akan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba adil, tetapi karena kamu menjadi cukup kuat untuk menaklukkannya. Ia pulang ke desanya dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Ia memeluk ibunya erat. Ia menggenggam tangan ayahnya yang kini renta. Air mata tumpah. Bukan air mata sedih, tetapi air mata kemenangan. Ubrus tahu, Miyashino, perjalanan ini tidak mudah dan memang tidak seharusnya mudah. Karena mimpi besar selalu menuntut perjuangan besar. Jika hari ini kamu sedang berjuang, jika hidup terasa tidak adil, ingatlah satu hal, kamu tidak terlambat, kamu sedang ditempa, dan suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur, karena kamu kesuksesan tak datang membawa damai seketika. Malam-malam tertentu, ia masih terbangun dengan napas tersengal, bau hujan, suara kendaraan. Dinginnya lantai beton semua kembali menghantuinya. Luka lama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Suatu hari, ia kembali ke kota itu. Bukan sebagai korban. Ia berdiri di bawah jembatan, tempat ia pernah hampir menyerah. Menatap orang-orang yang kini berada di posisinya dulu lelah, lapar, dan nyaris putus asa. Dadanya sesak. Sadar, kesuksesan tanpa makna hanyalah kemenangan kosong. Maka ia membuka pintu, memberi pekerjaan, mengajarkan yang ia tahu, menolong tanpa bertanya masa lalu. Karena ia paham, satu uluran tangan kecil bisa menyelamatkan satu hidup yang hampir runtuh. Di desa, ia membangun sekolah kecil, tak mewah, tapi cukup untuk menyalakan mimpi. Ia berdiri di depan anak-anak. Suaranya berat, menahan haru. Kalau suatu hari kalian pergi merantau, jangan takut jatuh. Takutlah jika berhenti bangkit. Anak-anak itu menatapnya dengan mata berbinar seperti dirinya dulu. Sebelum dunia mengujinya terlalu keras, malam itu, ia duduk di samping ibunya. Tangannya yang dulu lemah, kini berkerut oleh usia. Ibunya tersenyum pelan. "Kamu capek, nak." Ia menjeleng. Air matanya jatuh, capek, tapi bahagia. Ibunya menepuk dadanya. "Berarti hidupmu menang." Dan saat matahari terbit di desa itu, ia berdiri sebagai saksi hidup bahwa tidak semua yang lahir miskin akan kalah. Tidak semua yang jatuh harus mati di bawah. Selama masih berani bertahan, takdir bisa ditantang. Kisah ini bukan tentang satu anak desa. Ini tentang siapapun yang hari ini sedang lelah, yang merasa sendirian, yang hampir menyerah. Jika dia bisa bertahan, kamu pun bisa.